Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan pasal 276 dan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib DPR RI, dan DPO hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu Wakil, dan semua hadirin yang ada di ruangan ini. Kami sangat bersyukur bisa diterima untuk menyampaikan persoalan yang kami rasakan di desa-desa kami, khususnya di Kecamatan Kemuning, dan tentunya ini dirasakan oleh nyaris semua masyarakat yang ada di Riau sesungguhnya. Perkenalkan Bapak, saya Abdul Aziz, juru bicara Abdesi Kemuning. Yang ingin kami sampaikan di sini ada 2 poin sesungguhnya. Poin pertama adalah penyebab dari persoalan yang terjadi saat ini, bahwa Kecamatan Kemuning itu terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Mayoritas desa-desa ini desa-desa tua, Pak. Itu sudah ada, kalau dulu namanya masih kampung gitu ya. Nah, kayak kampung Batu Ampar itu sudah ada dari 1854. Itu sudah dikepalai oleh penghulu. Lalu Lubuk Besar itu 1850. Kemuning Muda 1910. Talang Jangkang 1950, Sekaras 1921, dan bahkan ada namanya Desa Tuk Cimun itu 1955. Namun kemudian semua desa-desa yang tergolong tua ini belakangan diklaim berada di kawasan hutan. Begitu Bapak. Bahkan Desa Talang Jangkang itu yang luasnya 2.778 hektar, itu semuanya kawasan hutan, Pak. Artinya di situ nggak ada yang namanya APR. Nah, oleh karena klaim kawasan hutan ini, belakangan Kehutanan mengklaimnya bahwasannya di situ ada kawasan hutan, padahal dari awal masyarakat sudah melakukan aktivitas di sana. Kebetulan mayoritas masyarakat di situ berpenghidupan dari perkebunan kelapa sawit, Pak. Singkat cerita, per Januari 2026, oleh klaim kawasan hutan tadi, muncullah yang namanya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH, yang kemudian mengklaim kawasan-kawasan hutan itu yang mereka klaim kawasan hutan untuk diambil alih, Pak, untuk diambil alih oleh Satgas PKH. Lalu yang diambil alih ini kemudian akan diserahkan ke yang namanya PT Agrinas Palma Nusantara, yang konon katanya itu adalah badan usaha milik negara. Yang membuat masyarakat kemudian menjadi kisruh belakangan ini justru oleh kehadiran PT Agrinas ini tadi, Pak. Kenapa menjadi kisruh? Karena tiba-tiba datang mengklaim ini mau diambil, dan mereka diboncengi oleh yang namanya perusahaan-perusahaan KSO. Yang membuat kami heran, ini perusahaan-perusahaan nyaris nggak ada yang perusahaan perkebunan. Padahal mau ditugasi untuk memelihara kebun, memanen kebun. Benar, kehutanan kawasannya di hutan, tapi kebun isinya. Iya, Pak.
Ya. Nah, jadi dalih mau mengambil alih itu, ini kawasan hutan. Ini bahasanya. Tapi ketika kita menanyakan mana bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutannya, oh itu nggak urusan kami. Kami hanya menjalankan tugas negara. Yang kemudian kami pertanyakan, apa memang kayak gini cara-cara negara bertugas? Kenapa kami meminta bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan itu? Karena sejak munculnya PP 56 tahun 1970 tentang perencanaan hutan sampai kemudian munculnya SK Dirjen 85 tahun 74 tentang pengukuhan hutan dan seterusnya, muncul Undang-Undang 41 tahun 99 di pasal 14 dan 15 itu telah diatur bahwa yang namanya pengukuhan kawasan hutan itu kan harus melalui 4 tahapan, mulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan. Tapi kemarin kami juga menanyakan, kebetulan salah seorang orang tua kami di sana, mantan sekdes yang bekerja dari tahun 86, beliau mengatakan kehutanan tidak pernah datang ke daerah-daerah kami itu untuk melakukan penataan batas. Lalu kenapa kemudian tiba-tiba ini dinyatakan kawasan hutan? Sedikit kami ingin jelaskan juga Bapak bahwa di Riau kawasan hutan pertama kali ditunjuk itu tahun 86. Itu persis munculnya SK 173. Lalu muncul lagi SK 7651 tahun 2011. Dua SK ini HPK itu sama dengan APL. Artinya kalau dia APL ya HPK, kalau dia HPK ya APL. Sampai di 2011. Lalu muncul lagi SK 673 tahun 2014 dan seterusnya muncul SK 903 tahun 2016. Tidak satupun SK-SK ini SK pengukuhan, semuanya SK penunjukan. Artinya kalaupun kemudian pemerintah melalui kehutanan akan melakukan proses pengukuhan kawasan hutan minimal sejak 2017. Artinya di situ hak-hak masyarakat sebelum 2017 mestinya dikeluarkan dari areal yang dilakukan proses penataan batas. Tapi ini nggak pernah dilakukan. Yang membuat kami menjadi sangat heran, Pak, setelahnya muncul SK-SK penetapan. Itu dimulai dari 2017, 18, 19, bahkan terakhir 2025. Nah, di SK 2025 inilah Desa Telang Jangkang ini tadi semuanya kawasan hutan. 100%, Pak. Itu berapa desa? Satu desa. Nah, yang lainnya itu kayak Lubuk Besar misalnya luasnya 5.900 hektar, tapi APL-nya hanya 100 hektar. Dari 5.900 hektar. Sisanya hutan semua. Padahal ini kampung sudah ada sejak 1850. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Setelah ini semua diklaim kawasan hutan dan kawasan hutan ini menjadi trending topik, Pak, kami orang-orang di kampung nggak bisa lagi. Kalau dulu kami masih bisa minjam duit ke bank modal SKT, SKGR. Tapi setelah kawasan hutan ini menjadi trending topik, nggak bisa lagi, Pak. Nah, lagi-lagi kami selalu menanyakan, kalau memang ini kawasan hutan, tolong dong tunjukkan kepada kami bukti-bukti proses pengukuhannya. Kami nggak berusaha untuk melawan negara ataupun menghalangi orang mengatakan ini kawasan hutan, tapi jika memang betul, ayo kita tunjukkan. Nah, ini juga yang kami sampaikan kepada PT Agrinas Palama Nusantara yang ngotot mengambil alih
lahan-lahan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ada di Kecamatan Kemuning. Bahkan tidak segan-segan membawa militer ke sana. Dan yang membuat kami semakin geleng-geleng kepala, ini perusahaan tapi bisa mengatur pemerintah, Pak. Buktinya begini. Perusahaan ini mengundang kami kepala-kepala desa, aparat desa, untuk katanya sosialisasi, tapi tempatnya di Makodim. Terus yang terjadi belakangan, beberapa hari belakangan juga kembali diundang. Perusahaan yang mengundang, tapi tempat pertemuannya di Kejaksaan Tinggi. Muncul intervensi di sana. Permintaan kami nggak banyak-banyak, Bu, hanya satu. Kalau memang ini kawasan hutan, tolong tunjukkan bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutannya. Jika itu ada Bapak itu nggak perlu capek. Kami yang akan menyampaikan kepada masyarakat, masyarakat, kita salah, ayo kita serahin ini. Nah, tapi karena itu tidak ada, Bu, dan kami membangun kebun kelapa sawit itu kan nggak pakai daun, pakai duit semua. Lalu kenapa kalau yang tidak ada kebun sawit itu kawasan hutan, kenapa itu nggak disita? Ini kan berarti karena ada uang di sana, karena ada kebun sawit di sana, sawit itu menghasilkan uang. Lalu mau dirampas. Ini Pak, Bu, persoalan yang kami hadapi di Kecamatan Kemuning ini juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di Riau dan bahkan provinsi tetangga, khususnya yang punya kebun sawit tapi diklaim di kawasan hutan. Tumpah darah sudah terjadi, Pak. Nah, apakah kemudian nanti di Kemuning juga akan terjadi pertumpahan darah oleh klaim kawasan hutan yang kami meminta buktinya nggak ada? Jadi itu Bapak yang ingin kami sampaikan di sini, dan lagi-lagi saya katakan ini kali pertama kami melihat ada perusahaan yang punya afirmasi luar biasa, bisa mengatur pemerintah, bisa mengatur camat, bisa mengatur tentara, bisa mengatur jaksa. Itu. Nah, oleh karena itu Bapak, di ujung cerita ini kalau saya ceritakan mungkin amat panjang, namun di penjelasan yang kami sampaikan ini kami ingin menyampaikan, dan mudah-mudahan oleh karena masalah yang berkepanjangan yang kami rasakan, kami atas nama Abdesi Kemuning memohon agar pertama BAM DPR RI merekomendasikan supaya Komisi 3 atau komisi terkait memanggil Kementerian Kehutanan untuk menunjukkan bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan khususnya di Kecamatan Kemuning. Yang kedua, BAM DPR RI merekomendasikan agar klaim kawasan hutan ditarik dari desa-desa yang ada di Kecamatan Kemuning seperti kesepakatan Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian Desa dan Kementerian Transmigrasi pada rapat kerja tanggal 16 September 2025. Karena kami menemukan ada kesepakatan seperti itu, Bapak. Lalu yang ketiga, BAM DPR RI memanggil PT APN dan para mitranya. APN ini Agrinas Palman Nusantara. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, BAM DPR RI merekomendasikan agar PT APN dievaluasi dan ditarik dari semua areal yang ada di Kecamatan Kemuning apabila tidak bisa menunjukkan bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan sebagai dalih perusahaan ini melakukan perampasan ataupun pengambilan. Yang terakhir, BAM DPR RI merekomendasikan agar PT APN bersama mitra PT APN yang ditugasi masuk ke wilayah Kecamatan Kemuning diperiksa oleh para penegak hukum dan kontrak kerja mitra dengan PT APN dibatalkan. Terakhir, Bapak, di tengah persoalan ini juga ini sangat menggelitik bagi kami. Ada areal APL yang dulunya direncanakan menjadi
areanya PT Agroraya Gematrans, tapi kemudian entah kenapa itu nggak jadi, dan areal itu sesungguhnya sudah dikuasai oleh masyarakat sejak lama. Nah, belakangan juga setelah muncul Satgas PKH, ini diklaim dalilnya bahwa perusahaan telah menyerahkan areal ini kepada Satgas PKH, lalu PT Agrinas datang. Nah, ini sempat kami menggelar RDP di DPRD Inihil, Pak. Di sana pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah menyatakan bahwa tidak ada HGU PT Agroraya di sana. Sudah dinyatakan, dan mohon izin Bapak, kami ada buktinya di paparan kami. Namun lagi-lagi saya bilang, PT Agrinas nggak mengakui hasil RDP itu dan ngotot untuk mengambil alih semua kebun kelapa sawit yang dianggap berada di HGU-nya PT Agroraya. Padahal Agroraya itu nggak punya HGU di sana. Memang dulu ada izin lokasi, tapi setelah itu hilang, entah kemana perusahaannya. Terus kami mendapatkan dokumen, pernah perusahaan ini mengajukan ke BPN untuk mendapatkan HGU, tapi ditolak. Demikian sementara yang bisa kami sampaikan. Mungkin Agroraya punya IUP, Pak. IUP tidak ada, Pak, hanya izin lokasi baru, Pak. Izin lokasi ya. Iya. Dan pada saat proses penyitaan, kami ada dapat dokumennya. Agroraya ini hanya menunjukkan IUP-nya. ILOK-nya, Pak. Izin lokasinya saja. Izin lokasi langsung berani bikin perkebunan. Belum, Pak. Belum bikin, belum. Karena ILOK ini juga mengklaim areal-areal milik masyarakat, Pak, pada saat itu. Ya. Saya tambahkan sebelum ini. Baik, Bapak, Ibu, sementara demikian penjelasan dari kami, paparan dari kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pimpinan Abdesi yang sudah menjelaskan duduk perkara ya. Kawasan seluruh Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, yang terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Desanya memang sebagaimana desa-desa yang lain sudah desa tua ya. Ada yang berdiri sebagai kampung, waktu itu namanya belum desa, zaman Belanda. Tapi sudah ada semacam kepala kampungnya, 1854, 1850, 1921, mungkin di masa kemerdekaannya di 1950-an ya, desa-desa berdiri. Tentu walaupun ada desa-desa yang berdiri di tahun 90-an atau bahkan tahun 2000-an, lebih kepada pemekaran dan pemekaran gitu ya. Oke, jadi hakikatnya desa itu desa tua, desa lama. Ya. Satgas PKH itu memang itu adalah turunan dari Undang-Undang Ciptaker ya. Kalau perintahnya itu kalau tidak salah Impres atau Perpres 1 2025 ya, di lapangan memang di berbagai tempat, bukan hanya di Kemuning, saya kira di berbagai tempat jadi hal-hal yang mirip ya. Memang agak unik. Uniknya memang ketika ada katakanlah penetapan kawasan hutan, ini kan perlu dibicarakan terlebih dahulu sebelum ada tindakan. Kan desa juga resmi keputusan negara. Buat itu ya, desanya keputusan negara, kecamatan keputusan negara.
tentu keputusan negara. Kalau ada koreksi, negara yang harus mengoreksi terlebih dahulu, bukan PT atau perusahaan-perusahaan terkait dengan urusan sawit, bukan. Ini ya, kalaupun ada katakanlah kawasan hutan yang berada di desa-desa tersebut, tentu penyelesaiannya harus penyelesaian hukum ya, yang pertama disosialisasikan terlebih dahulu bahwa ada irisan kawasan hutan di desa-desa yang bersangkutan. Kemudian ketika ada irisan, baru ditelusuri ini kesalahannya semenjak kapan, gitu kan? Nggak ujuk-ujuk masyarakat sedang tidur, sedang lalap, sedang main-main, tiba-tiba datang ya sekelompok orang mengatakan ini kawasan hutan, nyingkir kamu, kan nggak mungkin begitu. Aduh, itu tidak jauh dari hukum-hukum peradaban gitu Pak Ador ya. Jauh dari hukum-hukum peradaban. Ya, kita tentu sangat menghormati negara ingin mengokohkan kembali kawasan hutannya supaya lestari untuk anak cucu ke depan. Tapi saat yang sama, karena kelalaian para pihak termasuk pihak negara, ternyata ada kawasan hutan yang dihuni oleh masyarakat. Bahkan mungkin masyarakat pun saat menghuni tidak tahu juga itu kawasan hutan. Yang jelas kan kawasan kosong milik negara pemiliknya, begitu kan? Kemudian karena tidak ada pemiliknya, biasanya muncul perkampungan, muncul desa, nanti di sana keluar SKT kan gitu. SKT keluar. Memang Pak, di antara SKT atau di antara kawasan kepemilikan masyarakat sudah ada yang SHM belum? Sudah Bapak. Sudah banyak yang SHM ya? Ya, ada di Kemuning Muda itu malah ada 98 SHM. Persil SHM. Ya. Kalau SHM nampaknya relatif lebih aman ya, karena dalam petunjuk di Perpres 1 2025 itu ya SHM di enklave dari kawasan hutan. Ya persoalannya kan ya kawasan tersebut sudah jadi perkampungan kan gitu, jadi perkampungan, dan kampung tidak berdiri sendiri, tentu kampung dan kawasan sekitarnya untuk lahan kehidupan kan, kampung, perkebunan, sawah dan lain-lain untuk hidup kan begitu. Kalaupun nanti ada enklave terhadap yang SHM, gimana kalau rumah-rumah yang belum di SHM kan? Kan di situ kan, di enklave, di SHM-nya oke milik masyarakat karena sudah SHM, yang lainnya harus diutangkan lagi. Muncul dua masalah muncul di belakang. Berikutnya adalah terus rumah-rumah yang ada yang belum SHM apa nasibnya? Kan mesti dirobohin. Masalah juga kemana mereka pindah ribuan orang jumlahnya. Satu itu. Yang kedua, kalaupun kemudian masyarakat yang memiliki rumah dapat enklave dikecualikan dari kawasan hutan, yang mereka hidup kan tidak mungkin tanpa pekarangan, tanpa sawah, tanpa kebun, tanpa ladang, nggak mungkin kan gitu. Dan di situ sudah ada dana negara pasti masuk ya, untuk jalan, untuk jembatan, untuk gedung SD, gedung SMP, gedung puskesmas gitu. Ya, apa pula situasinya. Makanya ya penyelesaian oke untuk kawasan hutan, tapi penyelesaian itu runut ya, runut tidak ujung-ujung datang gitu. Bahkan memang di masyarakat ada kelemahan karena hanya punya SKT. Kalau punya SHM rada kuat Pak suasananya. Tapi apapun ceritanya kan ini negara milik masyarakat, milik bersama. Negara itu terdiri dari beragam unsur. Salah satu unsur pembentuk negara adalah rakyat ya. Tanpa rakyat tidak ada sebuah negara. Nah, saya paham Pak, betul paham itu situasinya, karena situasi ini di ruangan ini maupun di ruangan yang lain, di Komisi 4, di Komisi 5, atau di komisi-komisi yang pernah dibahas seperti ini. Tadi juga Pak sudah menunjukkan tadi ada keputusan rapat kerja di sebuah komisi Pak ya. Ya, jadi yang unik adalah ketika datang ke sana, ternyata tidak ada bukti dokumen pengukuhan hutan ya. Yang ada hanyalah penunjukan, itu pun sudah lama kan gitu. Dan sekalian ini tentu apapun ceritanya sudah jadi masalah sosial. Di situ ada manusia dan kita hidupkan untuk membela manusia. Negara hidup untuk ya memakmurkan manusia yang ada pada negara tersebut. Kemudian hutan juga ada untuk manusia,
bukan manusia untuk hutan. Dengan demikian ini perlu ada penyelesaian yang pertama, ya penyelesaiannya yang manusiawi, ya, menghormati urusan-urusan kemanusiaan, karena hidup ini yang paling pokok adalah menghormati kemanusiaan, ya. Dimanapun kita harus menghormati kemanusiaan. Kemudian yang kedua, tentu ya penyelesaiannya harus penyelesaian yang menyelesaikan. Kalau asal datang kemudian perkebunan diambil alih, nggak akan selesai masalah atas nama kehutanan. Dan Pak Toto nampaknya kalau komitmen hutan jadi hutan lagi, ya kebun sawit itu kan masuknya ke ke PKH dihutankan lagi. Tapi kita harusnya kan, kalau komitmen hutan mau dihutankan lagi, di kawasan hutan sudah dijadikan kebun-kebun sawit oleh masyarakat, diambil alih oleh sebuah PT atas nama negara, itu bukan untuk dihutankan, dikayasokan dengan PT lain kan begitu. Wah, ini jadi agak ribet ini urusannya. Bahkan sekarang di Indonesia itu ada namanya bank tanah. Kalau ada lahan-lahan sengketa, sebetulnya tidak boleh lahan sengketa tersebut kalaupun diambil dan pengambilannya benar, ya, runut, tata caranya ada kesepakatan dengan para pihak, itu tidak boleh digunakan langsung oleh pihak tertentu, harus masuk ke bank tanah dulu, gitu. Ada bank tanah sekarang itu. Dan bank tanahnya mau dikemanakan nih lahan ini, mau diapakan lahan ini, itu seharusnya. Nampaknya nanti kita perlu komunikasi dengan Komisi 2. Komisi 2 juga sepengetahuan saya dengan bank tanah juga baru kenal, padahal sudah dibuat sejak lama bank tanah tersebut. Dan lahan-lahan sengketa ketika kemudian ujungnya dimiliki negara, itu tidak ujung-ujung masuk ke sebuah lembaga, apalagi lembaga swasta, harus masuk ke bank tanah terlebih dahulu, baru di situ diurus dulu, dibuat HPL, dibuat hak pengelolaan lahan atas nama negara. Nah, baru kemudian kalau ternyata clear segala macamnya sudah sepakat dengan semua pihak, baru diberikan ke para pihak, termasuk memungkinkan ada HGU, termasuk juga dihutankan kembali sebagaimana kawasan tersebut adalah kawasan hutan. Itu kan, ini agak rancu, ya. Kawasan hutan sudah jadi kebun oleh masyarakat, diambil ternyata untuk dipertahankan kebunnya. Bedanya asalnya kebun tersebut dimiliki oleh masyarakat, dikala masyarakat sekarang diberikan kepada pihak tertentu dengan KSO, gitu ya, antara pihak tersebut dengan PT APN, gitu ya. Itu Pak ya kira-kira masalahnya. Insya Allah kepahaman saya mudah-mudahan sudah pas banget dengan apa yang digundahkan oleh bapak-bapak dari Kecamatan Kemuning, Indragiri Hilir, Provinsi Riau, ya. Kemudian tadi disebutkan kampung sudah berdiri sejak 1850. Kemudian ada satu desa yang seluruhnya hutan, desa lain mungkin dianggap peririsan, tidak seluruhnya hutan. Masyarakat mengelola atas dasar SKT, SKGE dan lain-lain, ini biasa di mana-mana, keluar dari Pak Kades, ya. Pak Kades betul memang untuk menunjukkan bahwa ini masyarakat bukan masyarakat liar. Masyarakat mengelola atas izin negara, ya. CQ desa kan negara kan, mewakili negara, gitu. Jangan sampai desa tidak dihormati, bahaya itu. Desa juga bagian dari negara, gitu, harus dihormati keputusannya. Kemudian masyarakat juga luar biasa nih, terima kasih Pak sudah mau taat hukum, luar biasa, ya. Cuman masyarakat ingin mana bukti pengukuhannya, kan gitu, kan begitu. Kalau bukan kan mesti ada pengukuhan, gitu. Sementara ke ujung-ujung diambil alih, padahal pengukuhannya tidak ada, padahal masyarakat sudah tinggal di situ semenjak zaman dahulu, ya, zaman baheula, gitu. Tadi beragam permintaan, insya Allah dicatat oleh para staf seluruhnya. Kemudian ada juga menarik nih, ada PT Agroraya, ya. PT Agroraya ini membuat kebun, sudah jadi kebun sawit belum? Enggak Pak, mungkin bisa dijelaskan oleh salah satu kepala desa. Intinya Agroraya itu belum apa-apa,
hanya baru mengurus izin lokasi. Belum, kebetulan areal itu sebetulnya sudah hak-hak masyarakat. Izin Pak. Oke, nah, silakan. Jadi saya komentari dulu ya. Jadi PT Agraria itu sebuah PT, dia belum bergerak, baru dapat izin lokasi. IUP belum ada, apalagi HGU, gitu kan. Jadi ini lahan masih tanah kerabat masyarakat kan gitu. Kemudian diambil alih oleh PT APN, kemudian dikerjasamakan dengan pihak KSO gitu ya. Padahal ya tadi statusnya kalau yang lainnya sudah kebun, ini belum apa-apa sama sekali kan. Tidak ada IUP, tidak ada apalagi HGU kan. IUP dulu baru HGU. Tidak mungkin HGU dulu baru IUP kan, berarti IUP dulu baru HGU gitu. Kemudian izin lokasi tentu ini izin awal-awal banget dari para pihak terkait, camat, desa, tetangga dan lain-lainnya gitu. Itu pun masuk, kemudian diambil alih. Padahal di situ tidak hanya lahan Gidward, tapi juga lahan tersebut juga lahan masyarakat yang digarap selama ini. Gitu Pak ya kira-kira. Ada yang dijelaskan sedikit lagi sebelum ke para anggota. Izin pimpinan menambahkan apa yang disampaikan Pak Abdul Aziz tadi selaku juru bicara daripada APSI. Saya Tri Aprianto, Kepala Desa Lugu Besar, salah satu desa di Kecamatan Kemuning, dan saya selaku Ketua APSI Kecamatan Kemuning. Pimpinan, saya harus menyampaikan kami para kepala desa ini sebenarnya dalam pilihan yang sangat sulit. Satu sisi kami mengerti ada program negara yang mana itu harus dijalankan. Satu sisi kami harus menjunjung tinggi kedaulatan masyarakat kami, keselamatan masyarakat kami. Untuk di desa Lugu Besar dan desa-desa seperti desa yang lain, desa Sekayan, desa yang lainnya, itu tidak kurang daripada 3 atau 4 kali insiden keributan yang terjadi oleh oknum-oknum yang datang ke desa ini. Simpelnya kami hanya bertanya 2 hal. Apabila benar-benar desa kami ini masuk dalam klaim atau zona kawasan hutan sebagaimana yang ditetapkan oleh regulasi, kami akan patuh dan kami akan edukasi masyarakat kami. Namun pihak-pihak yang datang ini selalu menghindari dialog yang seperti ini. Dan yang paling menyakitkan adalah selalu membawa nama negara. Kami bertugas nama negara. Kami menjalankan tugas negara. Lalu pertanyaannya siapa negara itu? Juga sama negara juga. Saya juga negara. Saya juga negara gitu. Saya hasil pilihan secara demokrasi. Saya juga negara. Yang saya duduki itu juga negara. Jadi alangkah susahnya kami berpikir. Satu sisi masyarakat kami yang terkesan tidak mengerti hukum dan siap mati untuk ini. Terus terang kami sampaikan, mereka tidak ada takutnya Bapak dengan orang berpangkat dan orang siapapun. Setidaknya kejadian terakhir tanggal 14 Mei kalau tidak salah di desa saya, itu kerumunan massa tidak kurang dari 400 orang, 500 orang ada di desa saya. Dan semuanya bawa salep jambu. Bayangkan posisi saya menghadapi, menenangkan masyarakat yang dalam artian daripada kebun kami diambil oleh mereka Pak Wali, panggilan di sana Pak Wali Pak Kades itu. Lebih baik kami mati. Karena melawan mati, tidak melawan mati, lebih baik melawan sampai mati. Nah itu slogan mereka Pak. Satu sisi saya harus menerima orang-orang ini dan kembali meminta legal standing mereka hadir di desa saya. Toh kalau ini pertanyakan desa-desa Kecamatan Kemuning ini hadirnya PT APN ini karena mereka merasa pertama desa ini masuk dalam konsultan dan desa ini pernah ada izin lokasi Agroraya Gemetrans. Yang itu saya ingat saya tahun 97 Pak, itu ILOK tidak pernah sampai ke HGU. Dan ini sudah kami buktikan ketika kami RDP di kabupaten waktu itu oleh kepala desa dan seluruh stakeholder yang ada di Pemda Pak. Itu bukan kami yang menyampaikan tidak ada izin, tidak ada HGU, itu dinas-dinas terkait. Tetapi itu beberapa jam kemudian setelah berita acara itu diselesaikan, disepakati bersama. Yang menyampaikan dinas ya? Dinas Pak, sengaja kita tingkat kabupaten. Kabupaten Pak. Nah, jadi hal semacam ini sangat-sangat tidak dipatuhi oleh mereka dan terkesan datang membawa orang-orang yang tidak humanis. Nah itulah keresahan kami selaku kepala desa, sama saja Pak. Kami orang-orang Melayu, orang-orang Bugis, orang-orang Jawa, semua heterogen di sana. Kami merasa
bahwa seperti yang disampaikan Pak Abdul Aziz tadi, sangat istimewa ini orang ini sampai bisa mengundang Pemdes, mengundang Pemda di lokasi-lokasi yang dalam tanda kutip kami ketakutan, Pak. Kenapa tidak takut di Makodim, di Kejaksaan Tinggi? Apa urgensinya? Kenapa tidak di rumah mereka saja? Nah, sekali lagi, atas nama abdesi Kecamatan Kemuning, karena puluh ribu orang di sana memang menggantungkan nasibnya kepada kami untuk segera ini disampaikan kepada pihak pusat. Hari ini kami terima kasih karena kami sudah dilayani, kami sudah didengarkan di sini sebelum terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya kira itu tambahannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jelas ya, masalah seperti ini sekali lagi kemiripannya banyak masalah-masalah yang lain. Ya, satu sama lain mirip. Intinya adalah ada irisan yang terjadi antara desa-desa yang di dalam sudah puluhan ratusan tahun yang lalu dipenuhi masyarakat dengan kawasan hutan atau klaim kawasan hutan paling akhir ya. Nah, sebelumnya belum ada apa-apa sebelumnya kan, paling akhir. Nah, ini yang perlu diselesaikan. Sebenarnya respon DPR RI juga sudah cukup memadai karena DPR RI sekarang sudah ada pansus. Meskipun pansusnya mungkin belum efektif berjalan. Ini pansus konflik agraria. Kita ingin pansus ini menyelesaikan semua urusan, semua urusan yang terkait yang mirip terjadi di mana-mana. Jadi semula di tempat ini pertama kali desa yang datang itu adalah sebuah desa dan beberapa desa dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gambar betul kan di sana, dan kami sudah di sana bertemu dengan Pak Bupati, bertemu dengan DPRD dan bertemu dengan para tokoh terkait. Situasinya mirip ya, tapi kami tentu berpesan pertama berterima kasih ya atas kesungguhannya untuk mentaati aturan luar biasa ini. Karena tadi kan akan sosialisasi ya jika kemudian aturannya jelas gitu. Mana bukti mana SK pengukuhannya, kemudian mana saja apal batas kawasan hutan. Jadi dibicarakan penyelesaian ke depan terkait masyarakat Islam itu bagaimana kan begitu. Ya kalau itu ceritanya kan nyaman lah kita. Tapi ketika atas nama negara kemudian datang katakan ini tanah negara, ini tanah hutan kami rampas, ya tentu apapun situasinya pasti akan ada gejolak yang tidak kita harapkan gitu, karena ya masyarakat sudah begitu nyaman tinggal di situ berpuluh-puluh tahun di tempat kelahirannya, bahkan tiba-tiba kemudian ya dinyatakan bahwa ini bukan lahan yang boleh dihuni ya, lahan terlarang. Saya kira bagus tadi Ketua Abdesi menyatakan bahwa kami siap untuk mengamankan program negara. Saat yang sama juga program negara berupa menata kawasan hutan harus disinkronkan dengan masyarakat yang ada kan. Bagaimana caranya membangun sebuah kompromi yang harmonis sehingga masyarakat terlindungi, program negara pun jalan dengan baik, kira-kira begitu ya. Demikian yang dipaparkan oleh teman-teman kita dari Abdesi Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bapak Ibu sekalian yang selamat saya muliakan, kita beri kesempatan kepada para anggota dan pimpinan untuk memberikan penajaman, juga mungkin pertanyaan dan lain-lain terkait dengan apa yang dipaparkan oleh teman-teman Abdesi dari Kecamatan Kemuning. Silakan Pak Toto, kemudian Pak Haris, silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya harus mengatakan ini bukan penajaman dari saya, tapi perluasan perspektif saya kira itu yang harus saya katakan, karena menurut saya tadi sudah sangat tajam dari apa yang diinginkan dari perwakilan Abdesi atau
yang lain dari pimpinan di sana ya. Ada satu kompromi yang luar biasa yang saya sendiri malah nggak sanggup mendengarkan. Ini maksudnya ada situasi dilematis di mana satu pihak kami siap kalau memang itu satu planning negara, tapi dengan menunjukkan surat pengukuhan kan gitu. Yang lain pihak masyarakat juga siap untuk bahkan mempertaruhkan nyawa kalau itu nggak ada. Artinya apa? Sebenarnya situasi ini tidak hanya terjadi di sini. Saya duduk di sini itu di berbagai tempat terjadi seperti ini. Terakhir kemarin dari yang kita temuin itu dari mana saya lupa Pak? Dari Riau juga kurang lebih seperti itu. Jadi saya akan berbicara kurang lebih seperti ini. Kalau sesuatu itu kemudian dianggap kawasan hutan, pada mulanya gitu ya, pada mulanya memang semua hutan, gitu loh. Ya kan, ketika manusia belum meninggalnya, kemudian bertempat tinggal di situ lalu membentuk semacam organisasi dan negara, kemudian memberikan pengukuhan dan ini terbukti. Jadi benar yang dikatakan pimpinan itu Anda pun adalah negara, kan begitu. Hanya persoalannya persis yang Anda tanyakan tadi. Saya heran ada sebuah perusahaan bahkan bisa memerintah negara, kan begitu. Kenapa Bapak heran? Dulu saya heran, sekarang saya nggak heran. Kenapa? Ini problem yang justru harus ditangani bersama. Bahwa kita ini sedang dikuasai oleh apa? Orang nyebutnya oligarki kan kurang lebih begitu. Oligarki modal dan sebagainya yang kemudian mendikte negara. Kan kurang lebih seperti itu. Sehingga dengan enaknya, aneh juga loh Pak, masa untuk sosialisasi dipanggil ke Kodim. Lapannya di Kodimnya sudah pasti ada intimidasi secara psikologis. Jadi kalau kita, ini saya ngomongnya jadi terlalu luas, makanya saya perluasa. Jadi demokrasi itu selalu mengandaikan bahwa segala sesuatu bisa dinegosiasikan dengan hasil namanya win-win. Itu prinsip demokrasi. Nah, tadi sebenarnya dari masyarakat kurang lebih posisinya seperti itu. Udah di Riau kayak gitu kok kalah galak ya sama Jawa. Kalau Jawa itu kalau soal tanah itu dalam istilah ini agak porno tetapi penting nih saya berikan. Itu namanya sak dumuk baduk senyari bumi. Ya itu kurang lebih artinya itu besarnya hanya segini dan kurang lebih hanya segini. Tapi orang akan bela dengan nyawanya dan maaf itu organ perempuan. Itu soal tanah. Jadi soal tanah bagi orang Jawa itu dihayati seperti itu. Nah maksudnya saya tidak sorry loh itu kalau nyalain Jawa jangan nyalain saya. Saya kebetulan orang Riau juga kan. Ya. Dulu saya nggak ngerti, lama-lama paham Pak. Jadi saya tadi mau ngomong apa? Itulah situasi hari ini Bapak. Jadi sebenarnya rapat ini sudah ada solusinya. Apa itu tadi? Dijawab oleh pimpinan sekarang ini, sudah ada pansus yang diharapkan menjadi bahan untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah ini. Ini kan baru kemuning Indragiri Hilir ya. Banyak sekali Pak. Saya di ruang ini asik juga ya jadi DPR itu, ternyata denger langsung banyak sekali dan di medsos nggak ada itu gitu dulu. Minimal kalah lah sama narasi lain yang bahwa Agrina sukses apa gitu-gitu. Ya inilah problem kita Pak, tapi Bapak nggak perlu pesimis. Saya kira Pak Aher kami punya komitmen yang sama bahwa kemanusiaan itu penting gitu loh.
bahkan lebih penting dari hutan, walaupun bisa dibalik paradigmanya gitu loh. Karena kalau yang namanya hutan dalam perspektif lingkungan hidup itu adalah value diversity, tetapi ketika dia berubah menjadi pohon sengon, menjadi pohon sawit, itu sudah industri. Dia tidak berkaitan, jadi agak menarik dulu dikatakan kan sawit sama dengan pohon. Itu problematika di dalam ini yang ngomong siapa aku lupa, aku dengarnya dari dari Haris dulu aku dengarnya. Yang ngomong siapa sih Pak? Nah pokoknya ada. Itu enggak seperti itu. Terlalu banyak lah. Nah ini problem kita bersama Bapak dan saya rasa kami di sini punya komitmen yang sama untuk membela. Tapi kita semua harus bersabar. Mohon maaf yang menderita tidak hanya Anda, banyak sekali. Dan ini harus ditangani, dan menurut saya sudah tidak boleh satu persatu. Maka benar DPR ini sudah melakukan pansus untuk itu. Saya kira saya tidak sedang menghibur, tetapi memberi spirit bersama bahwa kita memang sedang berjuang untuk keadilan dan kemanusiaan. Saya rasa begitu, J. Matur nuwun. Terima kasih Pak Toto. Jadi nanti selain ada tindak lanjut dari Badan Aspirasi Masyarakat terkait masalah ini sesuai kewenangan yang ada, ya. Karena BAM tidak bisa langsung menyelesaikan, pasti harus menyelesaikan lewat pimpinan, kemudian kembali ke komisi-komisi terkait. Mudah-mudahan nanti diberi tugas untuk menyelesaikan langsung komisi terkait ini. Tapi saat yang sama juga ini semua akan kita rangkum jadi bahan bagi pansus. Ketua pansusnya bukan anggota, kan masalah penting. Ketua pansusnya langsung salah satu wakil ketua, Pak Sah Mustafa, dia ketua pansusnya. Jadi insya Allah ini blek-blek ya, akan kami ringkas supaya dibacanya gampang ya. Tentu kalau suruh baca segini berapa kelompok yang datang banyak banget, nggak mungkin kebaca kan gitu. Ringkas ini sebagai lampiran nanti. Ringkas sudah lebih jelas akan jadi bahan langsung ke pansus. Biar nanti teman-teman juga punya informasi teknis terkait di lapangan, sehingga nanti ketika ada keputusan pansus kira-kira mengakomodir seluruh masalah yang ada di lapangan. Karena kita ingin menyelesaikannya bukan menyelesaikan parsial, karena ini di mana-mana. Ada 35.000 desa irisan dengan hutan. Ya sebagian ada kebun sawit, sebagian tidak. Nah, yang tidak ada kebun sawitnya memang tidak ada kegoncangan berarti. Nah, tidak berarti ya. Kayak Kabupaten Bogor nggak ada kebun sawitnya. Nggak ada kegoncangan berarti ketika ini hutan akan dihutankan kembali, selesai urusan. Gitu. Tapi kan ketika suasananya ada kebun sawitnya, ya ada sedikit kegoncangan. Karena apa? Karena pada saat Satgas PKH masuk ke kawasan hutan murni, ya udah selesai, ditertibkan sebagai hutan kembali kan, ada kesepakaman dengan masyarakat ya, dengan NKAP dan lain-lain. Jadi ini unik nih bedanya dengan Bogor, ini bedanya. Ketika masuk ke Bogor gak ada kebun sawitnya, gitu. Gejolaknya ada tapi tidak mencuat seperti ya tidak rada ayam, gitu kan, tidak keras. Tapi ketika masuk ke kawasan Kecamatan Kemuning di Indragiri Hilir, ternyata di situ pasti kawasan lebih luas daripada Bogor kan. Yang luas itu sudah jadi kebun sawit. Ternyata tidak saja diklaim ini hutan, tapi si kebun sawit itu diambil, di-KSO-kan oleh sebuah PT ke PT yang lainnya begitu. Ini kelebihannya. Jadi itu yang kira-kira yang saya ceritakan nanti kelebihannya ya. Bisa sedikit lagi. Silakan sebelum Pak Haris. Ya. Jadi kami sebenarnya punya harapan besar. Bisa nggak kira-kira Bang barangkali menyatakan bahwa aktivitas perusahaan ini sementara di stop dulu menjelang ada bukti-bukti proses pengukuran kawasan hutannya. Karena begini Pak, kami kan selalu diklaim kami nggak bayar pajak.
Nah, tapi kami Pak, petani sawit ini mungkin yang paling banyak membayar pajak ketimbang petani-petani lain. Contoh begini Pak, di periode Mei 2026 itu pungutan ekspor dan biaya keluar itu $309. Kami hitung-hitung Pak, kami itu menyumbang Rp1.070 per kilogram TBS kami untuk BK dan PE itu Pak. Itu per kilo. Kalaulah kami panen 2 ton 1 bulan, itu sudah 2 juta lebih Pak, kami nyumbang ke negara. Kalau PE itu ya per 2 ton itu Pak. Kalau 2 ton itu katakanlah dari 2 hektar Pak kami produksinya. Jadi kalau dikatakan kami nggak bayar pajak, mungkin kami lebih dari pajak itu Pak. Nah ini barangkali yang kami luahkan ke BAM DPR RI, sehingga kami bukan mau mengelak dengan situasi yang ada saat ini, karena kebun itu tetap ada di situ. Entahlah kalau Pak Menteri Kehutanan lewat Kemendut 20-nya memang sudah memplot itu juga, diputihkan untuk perusahaan ini, kita nggak tahu. Itu mungkin Pak tambahannya. Jadi itu Bisa dipahami. Ya tentu kalau urusannya belum bayar pajak kan tinggal dihitung pajaknya berapa. Bukan berarti kemudian pengalihan atau pengambil alih itu gara-gara bayar pajak, bukan itu kan. Itu mah gampang bagi warga negara yang tertunggak, tinggal dihitung kalau itu. Tapi tidak jadi alasan untuk pengambilan pengambilan tanpa proses kan begitu. Saya tidak mau menyebut sewenang-wenang, nanti salah. Pengambilan tanpa proses, kira-kira begitu. Pak Haris silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan BAM, program akhir terserga. Selamat datang Bapak dari pengurus Dewan Kecamatan Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia, DESI Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indaki Hilir Pak ya. Ya. Saya tadi hadir di Komisi 9 terlebih dahulu, ikuti pembahasan dengan Kemenaker. Saya nggak hadir, jadi terus setelah saya menyampaikan pendapat satu, kemudian pindah ke BAM, sehingga relatif tidak bisa mengikuti dari awal penjelasan dari Bapak-Bapak sekalian. Tapi memang kasus ini saya kira kasus yang sekian kalinya yang maju ke BAM untuk dipersoalkan salah hutan dan lain sebagainya. Adakah ini Pak legalitas penguasaan lahan oleh Agrinas itu Pak? Ada ininya nggak? Ada hukum apa administrasinya atau klaimnya, ada suratnya, ada apa gitu Pak? Dalilnya hanya pelimpahan dari Satgas PKH, itu saja Pak. Kalau soal perizinannya, kami sempat juga berdiskusi dengan Kadispon Riau, ada nggak izin perusahaan ini di Riau? Itu nggak ada Pak. Jadi mereka hanya, kami hanya menjalankan titipan dari Satgas PKH dan ini kami ambil alih, hanya begitu aja Pak. Nggak ada surat-suratnya, nggak ada itu ya? Nggak ada, kalau yang spesifik nggak ada Pak. Ya, misalnya minimal di Kecamatan Kemuning gitu. Jadi yang paling lucunya itu, misalnya Bapak yang dituduh ada di situ, Bapak mengasihkan ke Satgas PKH, rupanya kami semua ada di areal itu. Bapak selamat, kami enggak. Kenapa? Karena kebun-kebun kami ini disita karena penyerahan yang dilakukan oleh Bapak. Gitu. Jadi tidak langsung orang per orang. Pak, ini jadi kalau HGU
diambil alih oleh Agrinas masih oke Pak. Dalam arti HGO kan sudah izin BPN Ya. setelah ada pelepasan hutan, gitu kan? Ya. Maka kemudian karena ada pelepasan hutan, jadi perkebunan dibentuklah izinnya berupa HGO kan begitu ya. Nah, si lahan tersebut kan posisinya bukan lagi kawasan hutan, sudah kawasan perkebunan karena sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Kalau belum dikeluarkan nggak boleh, nggak mungkin ada HGO dong. Nah, di sini menariknya, kebun rakyat bukan HGO, betul kan? Bukan HGO, dia adalah kawasan hutan yang dikelola rakyat, dipakai perkebunan kan gitu. Nah, posisinya kan dia posisi hutan, nggak bisa jadi perkebunan. Sementara Agrinas Palma Nusantara itu adalah perusahaan perkebunan. Itu ceritanya, ada masalah di situ gitu. Bahwa kemudian dia juga melakukan pengambil alihan HGO bermasalah, tapi oke, kan dia HGO sudah keluar dari kawasan hutan. Ini adalah kebun rakyat yang masih status hutan kan begitu. Oleh karena itu, kalaupun nanti ada pengambil alihan, dihutankan lagi, bukan dikuasai oleh perusahaan tertentu gitu. Kan begitu logikanya. Betul Pak ya? Oke. Karena masih hutan statusnya kan. Jadi agak rumit ada dokumen. Agak rumit ada dokumen. Mungkin lebih kepada dipantau dari atas gitu ya, pakai drone. Oh ini kawasan perkebunan rakyat nih gitu. Perkebunan dikasih tanda ambil alih gitu kan, begitu, mungkin begitu. Saya tidak tahu nih, kita harus ngomong dengan Agrinas. Ini masalahnya kita khawatir tidak bisa mengundang Agrinas. Kalau mengundang bisa diundang sih, kita klarifikasi ya kita. Ini nggak bisa diklarifikasi. Diundang aja Pak Ketua. Diundang. Ya, kita harus tanya komisi terkait Agrinas. Kan komisi yang punyanya komisi 6 ya. Kita lihat gitu. Maka kita nitip pertanyaan ke komisi 6 atau bagaimana nanti kita lihat insya Allah. Kita ulik-ulik insya Allah. Paling tidak kita nanti koordinasikan dengan pimpinan seperti apa situasinya. Tapi kalau kami datang ke Riau nanti mengklarifikasi ke Pemda masih mungkin. Ke Pemda mana tadi? Indra-Giri Hilir, ke Pemprov Riau, ke BPN di sana gitu ya. Masih mungkin. Kami dapat data dari situ kan gitu. Statusnya seperti apa, dan tadi tidak mungkin status perkebunan yang kawasan hutan ya harus hutan statusnya gitu. Kalau dikasihkan kemudian diambil alih oleh PT Agrinas kan dia perkebunan, jadi kebun dong. Berarti dia melakukan tadi kerja perkebunan, proyek kegiatan perkebunan di kawasan hutan. Kan nggak boleh, dan HGO udah berizin, sudah dikeluarkan di kawasan hutan, ini kan nggak ada izinnya. Yang ada SKT tadi kan, SKT tadi tentu ya ini komprominya lebih kepada kalau nanti dihutankan kembali, kan tadi sudah siap kan gitu, sudah siap taat aturan, tapi tentu saja dalam prakteknya kan dikompromikan, karena hutan juga kalau hutan produksi bisa ditanami kan gitu. Ya ada di sebuah tempat penyelesaiannya adalah rumah-rumah yang sudah jadi sertifikat enclave dari kawasan hutan. Di saat yang sama juga masyarakat masih diizinkan mengelola kawasan hutan industri di situ, masih bisa hidup ya. Gitu. Kalau sawit kan tidak masuk hutan ya, bukan tanaman kehutanan kan gitu. Bisa aja sih nanti dicampur tanaman tegakan kan jadi hutan campur sawit ya kan. Kalau kami sebenarnya lagi-lagi saya mengatakan, kalau memang itu sudah betul-betul kawasan hutan yang dikukuhkan, saya kasih Pak. Itu loh. Ini lebih dahsyat lagi nih. Tapi lebih taat lagi nih. Tapi kita harus lihat gitu Pak ya. Di pasal 22 PPM 44 2004 tentang perencanaan kehutanan sudah jelas disampaikan. Apabila proses penataan batas telah selesai dilakukan dan sudah tenggelam, tapi masih ada hak-hak pihak lain di dalamnya, maka panitia tata batas harus menyelesaikannya. Penyelesaiannya 2, engklave atau carikan lahan pengganti. Nah,
kami tidak pernah diajak untuk melakukan proses penataan batas. Kayak di undang-undang kehutanan ya. Betul, Pak. Ya. Nah, sekarang kami digiring untuk masuk ke PP 23 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Ini kejadian-kejadian di masa 15-20 tahun lalu. Kok kami digiring untuk masuk ke aturan yang sekarang? Ini kami pikir pengelabuhan yang dilakukan, bahwa status kawasan hutan itu pada saat itu ada regulasi yang mengaturnya. Tapi ini yang nggak diselesaikan, Pak. Kan tugas pertamanya itu kan segera bentuk panitia tata batas. Tugasnya hanya dua, melakukan inventarisasi dan verifikasi. Ada nggak lahan masyarakat di situ? Ini yang nggak pernah dilakukan. Habis itu dipendam-pendam terus. Pas cocok suasana politiknya, wah ini kawasan hutan. Muncul Undang-Undang Cipta Kerja. Saya dipaksa untuk masuk ke terlanjuran. Saya ini baru nikah siri, kenapa saya harus disuruh cerai di pengadilan? Nggak nyambung, Pak. Artinya di situ apa? Kalau memang saya melanggar kawasan hutan yang telah dikukuhkan, oke lah saya terima keterlanjuran. Ini saya nggak terlanjur, Pak. Karena ini belum kawasan hutan. Nah, persoalan ini yang sampai hari ini nggak klop. Yang terjadi, kami di sana dipaksa untuk masuk keterlanjuran pada saat itu, Pak. Berbondong-bondong menyampaikan data ke kehutanan. Masya Allah, habis itu data-data itu kemudian masuk ke Satgas PKH, enak ngambil, Pak. Karena apa? Titik koordinat udah ada, luas sudah ada, habis semua. Pada saat munculnya UCK tahun 2020 kan, Pak. Nah, habis itu kan ada ultimum remedium, keterlanjuran. Jadi daripada kalian nanti PS segala macam, udahlah, ngajukanlah PPTKH namanya. Nah, ini duit lagi, Pak. Kenapa? Harus memetakan, harus buat pengajuan segala macamnya. Keluarlah SK keterlanjuran dari Menteri Kehutanan pada saat itu, masuk kita di sana, tapi belum ini selesai diproses, habislah masa Presiden Jokowi, muncul Presiden baru, ini tidak diproses, yang keluar justru SK 36 yang dikeluarkan oleh Menteri baru, yang isinya terbatas, lalu dikatakan yang nggak ada di SK ini itu dianggap tidak diterima. Pemahaman kami, keterlanjuran itu bukan soal diterima atau tidak diterima, karena pilihannya ada dua, 110A, 110B. Minimal kami dapat 1 daur pada saat itu, Pak. Tapi setelah berganti kepemimpinan, ini nggak ada lagi. Yang ada itu, yang tidak ada di SK 36, sita semua. Ini yang terjadi dalam satu tahun terakhir ini, Pak, hampir 1,5 tahun lah ini, yang tidak ada di SK 36 itu, meskipun dia sudah memegang yang namanya SK keterlanjuran, ini dianggap tidak diterima, tarik semuanya, Pak. Lagi-lagi, betul nggak ini kawasan hutan sampai hari ini itu misterius, Pak? Nggak ada sama sekali. Nah, ini yang kami khawatirkan nanti kemudian sampai ke jenjang lain. Lagi-lagi, Pak, mungkin sama kayak saudara kami di Bogor, ya udahlah kalian PS saja. Jangankan PS, Pak, tanah saya itu akan saya serahkan ke negara kalau memang saya salah. Buktikan dulu saya salah. Saya akan kasih kalau saya salah. Tapi kalau pokoknya ini negara katanya, itu kan maksa, Pak, bukan penegakan hukum. Demikian, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, jadi sudah ada tadi hal yang baru, sudah ada proses, dokumen-dokumen diserahkan saat itu ya. Dengan demikian, ketika ada penataan dalam tanda petik, yaitu Satgas PKH, datanya sudah ada berarti itu ya.
Tadi saya bayang-bayang dari mana untuk menentukan kawasan hutan gitu. Nah, ternyata dari sini. Memang masyarakat menyerahkan itu ya, menyerahkan itu. Nah, tinggal kita pelajari bahwa itu status surat-surat itu kan statusnya SKT itu kan, SKT, ya SKT. Oke, apa namanya? Selain tadi bahwa berdasarkan SKT kemudian ditertibkan dalam tanda petik oleh Satgas PKH untuk kawasan hutan. Dan di situ titik berikutnya kan harus jadi hutan lagi. Mengapa ditertibkan kemudian jadi kebun kan gitu. Kalau masyarakat ya memang keperluannya kebun. Kalau atas Manggara yang mengembalikan kembali ke jalur hukum yang ada, nggak boleh jadi kebun, Pak. Begitu seharusnya. Itu yang Pak. Sisi lainnya tidak terkait dengan tadi. Oke, Bu Sari, ada yang ditajamkan? Aris, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Bank DPR RI. Nama saya Jumadi dari Desa Sebayan. Jadi kalau di Kecamatan Kemuning atau di negeri kami itu Pak, yang saya pakai ini tanja. Ya, tanja. Jadi saya memakai tanja ini bukan hanya sekedar seremonial sebagai pelengkap atribut, tetapi saya memakai tanja ini di dalam lipatan kainnya ini ada marwah, ada petuah dan ada amanah para ribuan masyarakat yang kami bawa ke gedung yang mulia ini. Ada harapan masyarakat. Jadi hadirnya kami di sini adalah salah satu yang membuktikan bahwasanya kami masyarakat masih sangat percaya dengan lembaga yang mulia. Maka dari itu kami memohon kepada Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Bank DPR RI agar kiranya apa yang kami sampaikan ini bukan cuma sekedar audiens, tetapi yang kami sampaikan ini adalah penyambung lidah masyarakat yang menggantungkan harapan kepada lembaga yang mulia ini. Saya kira itu yang saya telah sampaikan. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Tentu kami sangat memahami apa yang diungkapkan tadi. Tadi sudah diungkapkan BAM tentu untuk menampung, mendengar itu sangat cepat ya. Tapi penyelesaiannya ternyata memang aturan yang ada menyebutkan harus menggunakan jalur pimpinan lewat komisi-komisi terkait persoalannya. Kami akan berusaha mengurai masalah ini sejelas-jelasnya. Ya, itu tadi kami katakan bahwa di DPR sedang ada pansus konflik agraria menjadi bahan, tidak hanya bahan secara umum ya terkait dengan konflik agraria yang marak di mana-mana akibat hadirnya Undang-Undang Ciptaker, kemudian Perpres 1 2025, Perpres 5 2025, 5 atau 1? Penataan hutan 1, Satgasnya 5 gitu ya. Kita coba dicek teman-teman. Kemudian muncullah situasi saat ini dan tentu saja sekali lagi selain nanti jadi masukan umum juga jadi masukan khusus ya, karena yang datang ke sini ya secara umum sama konflik lahan, konflik agraria, tapi masing-masing punya kekhasan.
Tadi kan mirip-mirip Bogor juga sama, tapi di Bogor kan tidak khas. Untuk kekhasannya tidak ada hutan, tidak ada sawitnya. Di sini ada sawitnya yang tentu saja menjadi denyut kehidupan masyarakat setempat. Ya. Tapi luar biasa, terima kasih sebagai warga bangsa, sebagai anak negara, sebagai warga negara atas kesediaan untuk mematuhi hukum ya. Manakala urusannya jelas, mana bukti pengukuhannya kan begitu. Karena ya tentu hutan harus dikukuhkan sebagai hutan, mana tapal batasnya kan begitu. Dan kemudian pengelola selama ini juga bukan tanpa dokumen kan. Ada dokumennya yang diberikan oleh cabang negara namanya desa berupa SKT, sebagian dan lain-lain. Sehingga ya salah kalau dikatakan ini liar, tidak kan gitu. Karena itu kalau ada konflik hukum ya, ada hukum yang keluar dari desa berupa SKT, SKG dan lain-lain, ada berkonflik dengan hukum yang yang berikutnya, ternyata pada posisi di mana Kades mengeluarkan SKT, di situ ada kawasan hutan. Tapi persoalannya kan selesai kalau hutan itu hutan tanpa manusia kan selesai, gitu kan? Kalau hutan tanpa manusia selesai kan? Udah kalau begitu, yang harus ada SKT, udah hutankan lagi itu nggak ada orang di situ. Ini kan sudah ada kantor kecamatan, sudah ada kantor desa, gedung SD, gedung SMP, jalan, dan keseluruhannya dibayar oleh APBN APBD kan gitu. Itu persoalannya. Maka tentu ketika kita ingin menghutan kembali, penyelesaian yang nyaman kan untuk semua pihak. Gitu. Tapi itu kira-kira ya, gimana caranya? Mungkin bagi pimpinan, Silakan. mungkin closing statement saja. Karena memang perginya kami ini kan membawa harapan dari masyarakat. Mungkin saya harus menyampaikan pimpinan, kami itu di desa-desa Kecamatan Muning itu sawit sudah menjadi autopilot sendiri bagi kami, pimpinan. Artinya kami sudah hidup sejahtera di sana dengan kebun-kebun kami. Persoalan kemudian datang ketika mereka mengklaim ini adalah punya negara. Kebun-kebun ini dengan batasan luasan tertentu dianggap kami melebihi kapasitas kaum milik kebun. Yang lebih menyakitkan, apa kami tidak boleh berdikari dengan usaha kami? Melebihi kapasitas tertentu mengelola lahan itu. Karena ada penyampaian dari oknum ini menyampaikan lebih dari 25 hektar ini akan dikuasai negara. Lebih ada juga statement lain dari pihak mereka juga, lebih daripada 10 hektar ini akan menjadi fokus kami. Nah, terakhir yang di Kejati ini lebih menyakitkan lagi. Lebih dari 5 hektar ini akan kami sita. 5 hektar ini, pimpinan, ini wajar bagi kami atau lebih, karena kami memang hidup sebagai petani. Dari hasil sawit kami beli kebun sawit. Lalu pertanyaannya, apa yang salah di sana saat kami menguasai kebun-kebun kami dan kami berdikari dengan usaha-usaha kami? Di mana konsepnya, di mana dalilnya lebih dari 5 hektar itu dikuasai negara? Itu kami dengar sendiri selaku kepala desa. Bayangkan kalau ini disebutkan sama masyarakat kami, tidak akan ada lagi yang berpikir waras, saya pikir dalam hal ini. Jadi kami berharap dengan besar harapan kami berharap dengan lembaga yang terhormat ini dapat. Seluruh kebun berapa luas ya Pak? Di desa saya macam-macam variatif Pak. Ya ini supaya ada gambaran. Sekecamatan kebun itu berapa luas kebun sawit? Kita hanya masih data desa aja Pak. Misalnya di Kemuning Muda itu luas perkebunan kelapa sawit itu mencapai 3.400 hektar. Ya, ya. Nah, di Luwuk Besar itu ada 4.130 hektar. Ya. Nah, namun ini punya banyak orang. Maksudnya tadi itu Pak, jangan kemudian dibuat semacam adu domba bahwa ini cukong kalau dia punya katakanlah 20 hektar. Mungkin di Jawa orang punya 1 hektar lahan itu sudah sangat mahal Bapak. Tapi kalau di Jawa luas Pak. Ya, kalau di Sumatera, kami orang-orang kampung itu biasa kok punya tanah itu sampai 50 hektar, 100 hektar itu biasa Pak. Itu biasa. Karena di sana Pak, tanah itu masih 10 juta, 15 juta 1 hektar Pak.
Itu. Nah, itu kami usahai. Nah, kenapa kemudian setelah ini berhasil berkembang, kami dibilang cupong? Ini yang juga menjadi masalah. Lalu kemudian ini harus disita. Ini kawasan hutan. Kalau dia kawasan hutan maksimal 5 hektar. Kami cari-cari dalilnya nggak ada, Pak. Satu dalil batasan luas penguasaan lahan di Indonesia ini hanya Perpu 56 tahun 60 tentang batas luas maksimum penguasaan tanah. Itu 25 hektar per orang. Setelah Undang-Undang 5 tahun 60 itu yang kami dapatkan. Jadi ini yang kemudian Pak dalilnya dibuat untuk mengadu domba masyarakat. Oh ya, cupong bukan diambilnya kalau kami masyarakat biasa yang 2 hektar 3 hektar diambil. Beradulah masyarakat ini Pak, yang selama ini hidup rukun harmonis. Oh yang cupong apa tuh cupong? Yalah diambil tanahnya tuh. Persoalannya kan bukan luasan Pak, persoalannya ini betul nggak kawasan hutan gitu loh. Oke. Gitu Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya, untuk dapat gambaran aja. Oke, kemudian kalau perusahaan kan punya HGU Pak ya, gitu. Makanya saya tadi sekarang kalau HGU itu kan pasti ada pelepasan kawasan hutan kan begitu. Ini kan kebun masyarakat kan, sehingga hutan-hutan yang dipakai perkebunan sebagai lahan nafkahnya rakyat itu berarti kan tidak ada semacam HGU kecuali SKT tadi kan, gitu. Kalau 25 kalau maksimal 20 hektar itu memang sudah ada kewajiban untuk STDB Bapak. Cuma kan persoalannya pemerintah daerah selalu terkendala untuk itu karena biaya mengurus STDB ini lumayan Bapak. Harus pemetaan, titik koordinat segala macamnya. Paham. Jadi rakyat rata-rata berapa punya kebun di situ rata-rata? Ada yang 25 hektar lebih ada? Ada Pak. Per orang ya? Satu keluarga ada. Keluarga. Itu. Tapi itu pecahan Pak. Maksudnya pecahan itu saya yang bangun, nanti untuk anak saya nanti ini 3 hektar, untuk anak saya nomor 2 hektar gitu Pak. Ya. Oke, kita paham. Saya yang di sini tidak ada komisi 4 ya. Ada komisi 4 di sini. Ada Pak? Oh, komisi 4 ya. Kita tanya komisi 4 nanti. Ya, oke. Mudah-mudahan. Komisi 4 karena yang menangani urusan kehutanan, pertanian, perkebunan, termasuk perikanan adalah komisi 4. Mohon maaf nanti kita akan dalami lebih lanjut. Oke Pak, insya Allah. Ya demikian, hadirin sekalian, pimpinan dan para anggota BAM serta sahabat-sahabat abdiasi dari Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kami sudah mendengar, insya Allah kami akan membuat kesimpulannya. Tentu kesimpulan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan. Mudah-mudahan ada tindak lanjut. Syukur-syukur tindak lanjutnya oleh BAM sendiri nanti lebih pas ya. Karena kalau berkomisi terkait ya komisi kehutanan di komisi 4 itu tentu lebih kokoh lagi karena bisa mengambil keputusan. Tapi yang jelas sampai hari ini nampaknya sangat menunggu hasil pansus ya konflik agraria. Mudah-mudahan pansusnya segera terbentuk dan ada penyelesaian yang memadai untuk para pihak, karena kalau diselesaikan secara hukum dan dalam bentuk undang-undang kan menyeluruh nantinya penyelesaiannya gitu. Ya, demikian barangkali bisa dibahas oleh kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran pimpinan dan para anggota. Terima kasih pula atas kehadiran abdesi dengan paparan permasalahan agrarianya. Mudah-mudahan ya bisa bersama-sama kita tindak lanjuti. Nanti kita akan rumuskan tindak lanjutnya seperti apa, apakah
ada kunjungan ke lokasi ataukah klarifikasi lebih lanjut ke para pihak. Kalau ke Pemda, ke Pemprov relatif lebih mudah, tapi ketika ke pihak terkait yang jadi mitra komisi atau AKD tertentu, ini yang seringkali harus ada koordinasi lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Kita tutup rapat kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.